Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Wicaksono dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur beton bertulang. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja macam-macam struktur. Nah, struktur itu ada tiga jenis bahan. Yang pertama adalah struktur baja berat. Ini kelebihannya dia ini bisa dibongkar pasang dan mudah cara pemasangannya. Tapi kekurangannya dia ini cukup mahal. Ya karena tadi kelebihannya dia ini mudah dibongkar pasang, jadi eh, bisa disambung menggunakan las, paku keling, ataupun baut seperti itu. Terus yang kedua ada struktur kayu. Ini juga kalau dari segi estetika ya, ini sangat-sangat bagus, indah gitu. Nah, tapi selain itu harganya juga murah. Nah, tapi struktur kayu ini gampang sekali yang namanya keropos, apalagi kalau lembab seperti itu. Nah, terus ada struktur beton juga. Struktur beton ini adalah yang paling optimal di antara kedua struktur yang sebelumnya. Karena struktur beton ini bahan-bahannya mudah dibuat, mudah didapatkan, dan eh, ya tidak terlalu rumit lah pemasangannya seperti itu. Dan juga harganya masih cukup terjangkau untuk bangunan-bangunan yang kecil maupun struktur-struktur gedung. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail apa itu beton. Jadi beton ini adalah batu buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, cara membuat beton ini eh, ada tiga cara. Yang pertama manual, yang kedua semi manual, yang ketiga eh, menggunakan mixer, mesin mixer. Nah, jadi pada manual, kalau kita buat manual ya, pakai cangkul, pakai skop seperti itu, diaduk sendiri dengan tukang, itu menggunakan perbandingan 1, 2, 3. Yaitu 1 semen, 2 pasir, dan 3 split. Semen ini berfungsi buat bahan pengikatnya, sedangkan pasir dan batu split itu sebagai agregatnya. Nah, jadi kalau pembuatan secara manual, tadi menggunakan cangkul ya oleh tukang, lalu yang oh ya, untuk penggunaannya biasanya kalau manual itu untuk bangunan-bangunan sederhana seperti rumah satu lantai atau 2 lantai. Semi manual juga seperti eh, sama seperti manual tadi ya, cuman ini sudah dibantu oleh mesin. Jadi dia pengaduknya sudah menggunakan mesin diesel. Lalu yang ketiga, ini adalah mixer ya, mobil molen atau yang sering kita sebut mobil molen. Nah, ini fungsinya untuk bangunan-bangunan yang lebih expert. Jadi seperti gedung yang tinggi, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, mesin mixer ini juga eh, perlu ke batching plant untuk melakukan pengisian bahan-bahan betonnya dan diaduk di mobilnya ini. Nah, selanjutnya adalah pengujian-pengujian beton untuk mendapatkan eh, seberapa kuat beton menahan beban. Yang pertama ada slam test. Slam test itu yang eh, diukur menggunakan ini tabung slam namanya ya. Jadi tingginya adalah 30 cm. Nah, lalu slam ini diambil ketika eh, beton ini selesai diaduk. Jadi sebelum mengering, jadi diambil beberapa bagian untuk diujikan slam test seperti itu. Lalu nanti ketika corongnya diangkat, ini akan terjadi penurunan. Nah, penurunan itulah yang akan kita ukur untuk mengetahui seberapa encerkah beton ya seberapa encerkah beton tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah hammer test. Hammer test ini untuk mengukur pantulan yang diberikan oleh pantulan yang dibaca oleh alat ketika didorong kepada beton. Nah, jadi ini ada alatnya ya. Jadi ini tuh tinggal didorong ke arah betonnya.
nanti bakal menunjukkan angkanya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada core drill test. Nah, ini dibor, jadi beton yang sudah jadi itu bakal dibor untuk mengambil sampelnya. Lalu yang selanjutnya akan dibawa ke laboratorium untuk diuji kuat tekannya. Nah, tapi core drill test ini akan sedikit mempengaruhi kekuatan betonnya gitu, karena bakal dibolongin si betonnya itu. Jadi kekuatannya akan sedikit berkurang. Lalu ada uji kuat tekan. Nah, ini uji kuat tekan juga akan beton itu sebelum kering akan dimasukkan ke dalam cetakan yang nantinya cetakan tersebut bakal eh, diuji. Tekan ini pakai mesin hammer seperti itu ya. Jadi ini akan menekan mesinnya ke bawah. Nah, lalu sampai berapa kilogram atau megapascal si beton ini kuat menahan tekanan. Jadi nanti kalau betonnya ini sudah retak ataupun pecah, itu berarti sudah mencapai titik maksimal beton tersebut menahan beban. Nah, selanjutnya ada mutu beton. Mutu beton ini adalah ukuran tingkat kekuatan beton dalam menahan beban tekan yang ditentukan berdasarkan kuat tekan persatuan luas kilogram per sentimeter persegi atau MPa megapascal area setelah umurnya 28 hari. Nah, jadi eh, mutu beton ini dibagi dua lagi, yaitu ada yang K, jadi eh, sesuai dengan karakteristiknya, ataupun FC dengan satuannya MPa. Jadi eh, kalau mutu K ini, jadi misalnya kita beli ke Becimpren, beli ready mix, jadi nanti akan eh, memesan eh, kekuatan itu berapa. Jadi misalnya K 100 atau K 150 seperti itu. Nah, untuk pengujiannya ini bentuknya kubus dengan ukuran 15 kali 15 kali 15. Nah, satuannya ketika dilakukan pengujian itu kilogram per sentimeter persegi. Tapi K ini adalah standar yang lama dengan acuan PBI 1971. Tapi yang sekarang-sekarang ini yaitu sudah menggunakan mutu FC dengan satuannya MPa. Nah, kalau FC ini benda ujinya adalah berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Ketika dilakukan pengujian tekanan oleh mesin hammer test yang sebelumnya, itu bakal membaca tekanan dengan satuan megapascal area. Nah, ini juga sering dipakai ya sekarang-sekarang ini dengan acuan SNI 2847, yaitu standar-standar yang masih baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada gaya-gaya pada beton bertulang. Yang pertama adalah gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya kontak yang diberikan oleh suatu permukaan kepada benda yang menyentuhnya dan arahnya tegak lurus, yaitu normal, terhadap permukaan tersebut. Ini bisa dilihat ya. Kalau ini adalah ilustrasi, jadi ini si betonnya, balok beton. Ketika ada gaya yang tegak lurus sama balok betonnya, ini berarti adalah gaya normal. Nah, ini bisa dilihat bagian merah. Ini ketika dipotong betonnya akan gayanya tuh searah dengan si balok betonnya. Nah, berbeda lagi dengan gaya momen. Gaya momen ini sulit atau lentur ya, bisa disebut lentur juga, adalah gaya yang menyebabkan elemen beton seperti balok, plat atau kolom yang melengkung akibat pembebanan. Jadi ini balok yang ini adalah awal mula ketika belum diberi beban. Nah, ketika ada beban, ini tanda panah, bakal melengkung yang garis putus-putus ini. Ini adalah balok yang sudah terkena beban. Nah, maka ada dua bagian, itu ada bagian tarik di bagian sini
dan bagian tekan yang diberi tekanan. Lalu eh, ketika diberi tekan, eh, si balok beton ini juga akan mengalami retakan pada ujung terbawah eh, apa lengkungan seperti itu. Jadi karena kalau balok eh, beton saja itu sangat-sangat kaku, tapi dia tidak bisa menahan gaya lentur. Makanya pada kali ini kita akan eh, beton yang bertulang, karena sifat besi itu adalah bisa menahan gaya tarik dan diperkuat juga dengan beton yang bisa menahan gaya tekan, seperti itu. Jadi beton bertulang adalah kombinasi yang sangat-sangat bagus ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembacaan peletakan tulang. Nah, pada gambar kerja ini sering juga ada dua tulangan ya. Jadi ada tulangan yang di atas, ada tulangan yang di bawah. Jadi yang di atas ini namanya tumpuan, yang ini yang di bawah adalah lapangan. Jadi, nah untuk cara penentuannya itu biasanya 1/4 adalah tumpuan, tulangan tumpuan, lalu yang eh, tengah lagi, yang berada di tengah itu lapangan, lalu 1/4 lagi yang di dekat dengan tumpuan, dengan penumpu ya, atau yang sini kolom, itu adalah tumpuan juga. Jadi misalnya kita punya balok sepanjang 4 meter, berarti 1 meter awal dari si kolom kanan kirinya itu adalah tumpuan, yaitu tulangannya berada di atas. Lalu 2 meter di tengah itu tulangannya berada di bawah, yaitu tulangan lapangan namanya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah potongan si baloknya. Ini adalah balok yang di awal di sini ya. Jadi ini ada tulangan utamanya 4, lalu ini tulangan tumpuannya yang di atas, ini yang merah. Lalu juga yang di tengah ini tulangan utamanya tetap 4, tapi dia ada tulangannya di bawah warna hijau. Nah, ini adalah tulangan lapangan seperti itu. Nah, jadi tulangan ini adalah gaya momennya ya. Jadi kalau tumpuan karena besinya di atas, jadi dia momennya bakal naik ke atas. Nah, kalau yang lapangan karena berada di bawah besinya ini, si tulangannya, maka momennya bakal melengkung ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi sekian kurang eh, bahasan tentang beton bertulang dan peletakan tulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.